Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anton Septiawan dari kelas 3 CA. Di sini saya akan melakukan praktek pengenalan perintah dasar Linux pada sistem operasi Linux. Langkah yang pertama yaitu PWD yang digunakan untuk mencari direktori yang digunakan saat ini. Langkah yang kedua adalah perintah CD untuk mengubah direktori yang diinginkan. Langkah yang ketiga adalah perintah ls untuk menampilkan apa saja yang ada dalam folder tersebut. Terdapat perintah tambahan yaitu berupa ls-r untuk menampilkan isinya secara rinci. Lalu, langkah yang keempat adalah perintah cut yang digunakan untuk menggunakan beberapa file dan menjadikannya satu file yang baru. Selanjutnya, langkah yang kelima adalah perintah cv atau perintah copy yang digunakan untuk mengcopy file dari suatu folder ke folder lainnya. Selanjutnya, perintah keenam adalah perintah mv yaitu memindahkan suatu file ke tempat yang lain. Perintah ketujuh ialah mkdir yang digunakan untuk membuang folder baru. Perintah yang kedelapan ialah perintah rmdir yang digunakan untuk suatu folder yang masih kosong. Jika folder tersebut terdapat isi, maka digunakan perintah tambahan yaitu rra-r. Perintah ke-9 adalah perintah touch yang digunakan untuk membuat file baru yang tidak berisi apapun. Perintah ke-10 adalah perintah locate yang digunakan untuk mencari suatu file yang kita tidak ketahui di mana letaknya. Selanjutnya, perintah fin
yang digunakan untuk mencari file yang ingin ditemukan. Perintah selanjutnya adalah perintah grep yang digunakan untuk mencari suatu baris yang ingin ditemukan di suatu file. Perintah ke-14 adalah sudo yang digunakan untuk memberi hak akses pada suatu user. Perintah yang ke-15 adalah df yang digunakan untuk mencatat penggunaan disk space system yang digunakan. Perintah ke-16 adalah du yang digunakan mengecek seberapa banyak disk yang digunakan oleh suatu file. Perintah ke-17 adalah head yang digunakan untuk mengaktifkan suatu baris yang ada pada suatu file. Perintah ke-18 adalah tile yang digunakan untuk melihat baris dari baris terakhir pada suatu file. Perintah ke-19 adalah diff yang digunakan untuk membandingkan sebuah file yang berbeda. Perintah ke-20 adalah tar yang digunakan untuk membuat arsip suatu folder yang ingin dijadikan arsip. Perintah yang ke-21 adalah chmod yang digunakan untuk memberikan akses pada suatu file dan direktori.
Perintah ke-22 adalah chown yang digunakan untuk memberi hak akses pada suatu user. Perintah ke-23 adalah job yang digunakan untuk menampilkan semua job yang ada pada saat ini. Tidak terdapat job maka tidak ditampilkan apa. Perintah yang ke-24 adalah kill yang digunakan untuk membunuh suatu program. Jika program tersebut tidak responsif, di sini terdapat beberapa list program dengan kode program yang jika matikan akan mematikan program tersebut. Perintah ke-25 adalah ping yang digunakan untuk mengetes status jaringan di sini. Terlihat bahwa ping tersebut sedang berjalan dan untuk mematikannya tekan Ctrl+C. Perintah yang ke-26 adalah widget yang digunakan untuk mendownload suatu file dari suatu server. Di sini widget harus tersambung dahulu ke internet sebelum melakukan downloadan. Terlihatlah bahwa downloadan sedang berjalan. Tinggal menunggu dan mendownload telah selesai. Dapat dilihat di sini yang telah didownload tadi. Perintah ke-27 adalah uname yang digunakan untuk menampilkan sistem operasi saat ini. Perintah ke-28 adalah top yang digunakan sebagai task manager pada Windows. Perintah yang ke-29 adalah history yang digunakan untuk melihat apa saja yang telah kita ketikkan di terminal ini. Perintah ke-30 adalah main yang digunakan untuk menampilkan panduan suatu perintah atau suatu aplikasi. Perintah ke-31 adalah echo yang digunakan untuk menampilkan suatu baris perintah yang ingin kita tampilkan di layar terminal. Perintah ke-32 adalah zip yang digunakan untuk membuat arsip pada suatu folder. Kita dapat mematikannya dengan mengetikkan perintah zip dan untuk mengekstrak file yang telah diarsipkan tadi, kita dapat mengetik perintah unzip. Perintah yang ke-33 adalah hostname yang digunakan untuk menampilkan nama host pada sistem operasi. Perintah ke-34 adalah user add yang digunakan untuk membuat user baru dan mengetikkan password dengan perintah wp masukkan passwordnya.
Perintah 1 kemudian terdapat beberapa perintah lainnya yang terdapat pada Linux, yaitu adalah perintah man tadi yang kita lakukan berisi manual penggunaan satu perintah atau file. Perintah yang kedua adalah perintah help. Dengan melakukan touch dengan help, kita dapat menyuruh untuk membuat bantuan apa itu help. Langkah yang ketiga adalah perintah sudo, yang berarti super user do, yang kita lakukan tadi untuk menambahkan suatu hal akses kepada suatu user. Selanjutnya adalah perintah wc, yang digunakan untuk menampilkan baris baru kata yang baik pada sebuah file. Berikutnya terdapat perintah sort, yang digunakan untuk menentukan hasil pembacaan file. Kemudian terdapat perintah su atau super user, yang akan membuat suatu user menjadi super user. Kemudian terdapat perintah password atau pass, yang digunakan untuk merubah password dari user. Kemudian ada perintah who, yang digunakan untuk menampilkan user yang login pada terminal ini. Kemudian terdapat perintah ps untuk menampilkan snapshot yang ada saat ini. Dan juga terdapat perintah ssh, yang digunakan untuk meremove suatu user atau suatu jaringan pada saat yang sama. Kemudian terdapat perintah scp, yang digunakan untuk mengcopy suatu file dari host yang berada dari jarak jauh yang terhubung dengan komputer ini. Selanjutnya, mount untuk melampirkan file ke dalam suatu folder besar. Langkah ke-14 yaitu umon untuk melakukan unmount. Langkah yang ke-15 yaitu du untuk menampilkan ukuran file secara rekursif. Selanjutnya yaitu df menampilkan penggunaan ruang disk pada file system.
keyboard untuk memulai ulang dan menjalankan perintah start. Langkah selanjutnya yaitu ke-18, power off untuk mematikan komputer, tetapi tidak saya lakukan juga. Selanjutnya yaitu langkah BG, membuat proses background. Kemudian FG, mengubah background menjadi foreground. Kemudian langkah job, untuk menampilkan semua job yang ada, tetapi tidak terdapat job di sini. Kemudian set, memfilterkan teks pada sebuah isi file dan menggantinya dengan teks yang bar. Kemudian langkah selanjutnya AWK, untuk memindahkan teks. Selanjutnya logout, mencari file. Langkah selanjutnya inconfig, untuk melihat IV yang sedang diproses atau yang sedang terkoneksi. Date, menampilkan tanggal. Selanjutnya nano, sebagai membuka text editor tanpa membuka jendela yang baru. Selanjutnya top, untuk melihat semua proses yang sedang berjalan berfungsi seperti task manager. Selanjutnya clear, untuk membersihkan jendela terminal. Kemudian uname, untuk melihat versi kernel. Itulah perintah-perintah dasar dari Linux yang saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.